Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Sehat selalu ya, bersama keluarganya di rumah, insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, Allah berikan izin Ustazah ya kepada Ustazah untuk kembali menyapa Ananda soleh-soleha di kelas 5 dalam pembelajaran IPA. Nah, untuk materinya kali ini adalah proses pernafasan pada manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan Ustazah untuk menjelaskan materi ini dan semoga Ananda juga diberikan kemudahan untuk memahami materi kali ini. Insya Allah. Amin. Baiklah. Nah, apa saja poin-poin materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Ada 3, yaitu organ pernapasan pada manusia, kemudian yang kedua adalah pernapasan dada, dan yang ketiga adalah pernapasan perut. Nah, apa tujuannya kita mempelajari materi ini? Nah, yang pertama, supaya kita mampu menjelaskan atau menyebutkan organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kita bisa membedakan dan memahami dan membedakan tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Baiklah, poin yang pertama adalah organ pernapasan pada manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia, jadi tinggal kita review kembali ya. Diperhatikan di gambar. Nah, ada organ pernapasan pada manusia itu terdiri atas hidung, kemudian faring, laring, trakea atau tenggorokan, kemudian ada bronkus dan paru-paru. Nah, di paru-paru ini terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma, maka proses pernafasan dikenal menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, yang manakah pernapasan dada itu dan yang mana pernapasan perut dan apa perbedaannya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, ini sebelum kita bahas pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini proses pernapasan pada manusia, yaitu ada proses menghirup udara ya dan menghembuskan udara. Jadi di gambar ini adalah proses pada saat kita menghirup udara masuk melalui hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, kemudian masuk di paru-paru. Pada saat kita menghirup udara, maka paru-paru akan mengembang atau membesar. Rongga dada akan membesar karena adanya kontraksi dari otot antar tulang rusuk. Nah, pada saat kita mengeluarkan udara, ya, menghembuskan nafas, maka otot antar tulang rusuk ini akan relaksasi sehingga rongga dada dan paru-paru akan mengecil dan udara akan keluar. Jadi istilahnya ada inhale dan exhale, menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, bagaimana proses pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi? Yuk kita simak video berikut ya. Nah, jadi proses pernafasan pada manusia terbagi menjadi proses pernafasan dada dan proses pernafasan perut. Nah, apa perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut ini? Kita simak ya. Pernapasan dada terjadi karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi ini tulang rusuk dan paru-paru. Nah, pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar sehingga udara masuk. Bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, rongga dadanya akan membesar. Nah,
Kemudian pengeluaran udara pada saat kita menghembuskan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau kembali ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil dan udara keluar. Bagaimana dengan pernafasan perut? Bagaimana proses terjadinya? Proses pernafasan perut terjadi karena adanya kontraksi otot diafragma. Diafragma merupakan otot yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Nah, di mana posisi diafragma akan mendatar sehingga rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau melengkung ke atas sehingga paru-paru dan rongga dada keluar. Itu tadi proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ayat Al-Quran ya yang membahas tentang proses pernafasan atau yang berkaitan dengan organ pernafasan pada manusia adalah surah Al-An'am ayat 125 yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, di sini ada melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang diinginkannya. Nah, jika seseorang itu tetap dalam kesesatannya, berarti itu adalah kehendak Allah. Maka bersyukurlah kita yang telah memeluk agama Islam. Ya. Semoga kita tetap istiqomah ya, sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin. Nah, supaya Ananda lebih memahami tentang materi ini, maka Ustazah berikan kegiatan berikut, yaitu yang pertama, amatilah organ pernafasan berikut. Nah, ini. Amatilah organ pernafasan ini, kemudian berilah nama, ya, berilah keterangan pada A, B, C, D, E, dan F, dan apa fungsinya. Ya. Jadi, berilah keterangan nama organ pernafasan, kemudian tuliskan fungsi organ pernafasan tersebut. Alhamdulillah, demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda. Syukron atas perhatian Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.